Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua yang di rumah kelas 9 putra putri, yang kita akan bahas pada pagi hari ini di bab baru tentang materi sholat gerhana yang mulai. Nanti ada lagi saya lupa, kita bahas dua ini ya. Baik, berbicara tentang sholat gerhana dan sholat qiyamul lail, mungkin Ananda semua rasa asing ya. Kalau qiyamul lail ini mungkin sering sholat malam, tahajud ya. Kalau sholat gerhana ini dia menunggu adanya sesuatu yang terjadi, yaitu gerhana matahari atau gerhana bulan. Tahun lalu kita pernah sholat gerhana ya, 2 tahun yang lalu ya, pagi terjadi. Kemudian kita akan bahas ya, apa itu sholat gerhana? Dalam bahasa Arab ya, gerhana terkadang disebut khusuf atau kusuf ya. Kedua kata memiliki makna yang sama, akan tetapi istilah khusuf, nah ini kita akan bahas tentang khusuf ini untuk gerhana bulan, sedangkan kusuf untuk gerhana matahari ya. Itu dalam segi bahasa, tetapi untuk nanti pelaksanaannya sama ya, berarti tidak sama dengan sholat biasanya. Baik ya, kemudian hukum dan dalil disyariatkannya sholat gerhana. Sholat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa artinya? Yang dianjurkan. Ada namanya ghairul muakkad, yang tidak dianjurkan. Kenapa sunnah muakkad? Karena Rasulullah sering melakukannya. Kalau ghairul muakkad itu terkadang Rasulullah pernah melakukan, terkadang tidak. Ya, itu perbedaannya. Baik untuk laki-laki maupun perempuan, ya tidak ada perbedaan. Rasulullah bersabda, matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Kedua gerhana tersebut tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya. Jika kalian melihat keduanya, maka berdoalah kepada Allah, lalu sholatlah hingga gerhana tersebut hilang. Inilah dasar hukumnya. Sahih ya, Bukhari dan Muslim. Baik, berikutnya kita akan bahas ketentuan sholat gerhana ya. Ketentuan waktu sholat gerhana dimulai sejak mulai munculnya gerhana hingga gerhana tersebut menghilang. Sholat gerhana sunnah dilaksanakan di dalam masjid berjamaah ya. Kemudian sholat tanpa azan dan iqamah, sholat terdiri atas 2 rakaat. Disunnahkan membaca surah yang panjang, disunnahkan berkhutbah setelah sholat selesai sholat ya. Sunnah untuk di masjid, boleh juga di lapangan ya, bersama-sama berjamaah. Saya rasa jelas ya, nggak yang perlu jelaskan lagi. Kemudian tata cara sholat gerhana ya. Ananda semua untuk sholat gerhana ya, gerhana matahari, gerhana bulan itu sama ya, sama pelaksanaannya, sama tata caranya. Caranya yang pertama adalah berniat, boleh bahasa Indonesia kalau nggak bahasa Arabnya. Kemudian takbiratul ihram, angkat takbir ya, membaca al-fatihah dan membaca al-fatihah imam ya. Dilanjutkan membaca surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini kalau kita berjamaah yang membacanya adalah imam. Imam cukup mendengarkan aja. Kemudian rukuk dengan rukuk yang panjang. Kemudian bangkit dari rukuk ya. Setelah i'tidal dilanjutkan lagi membaca surah Al-Fatihah dan surah panjang, berdiri kedua kalinya. Lakukan lebih singkat dari yang pertama. Paham ya? Ketika rakaat pertama ini ada 2 kali ya, 2 kali rukuk ya. Cuman yang pertama itu dipanjangkan bacaannya, yang kedua itu lebih dipendekkan. Memang lebih enak praktek dia. Rukuk kembali, rukuk kedua dengan rukuk yang lebih pendek dan dari rukuk sebelumnya. Kemudian bangkit dari rukuk, sujud dengan panjang yang sama dengan panjang rukuk, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian bangkit
ya. Ini rakaat yang kedua, mengerjakan rakaat yang kedua sama, ya, 2 kali rukuk. Cuma bedanya diperpanjang di rukuk yang pertama. Baik, tasyahud, salam, kemudian imam langsung naik ke mimbar untuk berkhutbah, ya. Nanti kalau kita bertemu kita praktekkan. Kemudian qiyamul lail, sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari disebut qiyamul lail atau sholat tahajud, ya. Terlepas dari apakah kita tidur dulu atau tidak, ya. Ada yang menganjurkan kita tidur dulu baru bangun itu namanya tahajud. Ada yang mengatakan kalau qiyamul lail itu enggak tidur dulu, ya. Terlepas itulah, ya, kita bahas. Kemudian qiyamul lail, bangun untuk sholat pada malam hari, sehingga qiyamul lail adalah sholat sunnah dilaksanakan pada malam hari, mulai dari setelah isya sampai sebelum subuh datang, ya, baik dilaksanakan sebelum tidur ataupun setelah tidur, ya. Kemudian sholat sunnah yang termasuk kategori qiyamul lail ini dah bukan hajat aja, ada tahajud, ada witir, ada tarawih ketika di bulan Ramadan, ya. Walaupun ada sahabat Abu Bakar sering sholat witir, ya, sebelum tidur. Sedangkan Utsman ketika dia tidur dulu baru sholat witir. Kenapa? Sebab khawatir dia ketinggalan witir. Ada yang khawatir dia kesiangan, ya, tergantung. Kemudian hukum dalil disyariatkannya qiyamul lail. Qiyamul lail adalah hukumnya sunnah muakkad, ya, yang dianjurkan. Salat sunnah memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Kalau kita bahas ini panjang ayatnya. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah engkau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang terpuji, ya. Mungkin itu, ya, untuk pertemuan kali ini. Dari hari ini kita akan bahas lagi nanti ketika pertemuan tatap muka di minggu depan. Mudah-mudahan Anda semua dapat memahaminya, walaupun tidak semuanya, ya. Terima kasih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.